Uang merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pagi sampai malam, kita selalu berhubungan dengan uang. Entah itu dengan beli kopi buat nyeduh di pagi hari, bayar tagihan, atau nabung buat liburan. Tapi, pernah gak sih kalian mikir, sebenarnya apa sih uang itu? Kenapa kita butuh uang? Dan penting gak sih buat kita belajar keuangan? Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang ilmu dari keuangan, sejarahnya, fungsinya, dan beberapa fakta unik yang mungkin belum kalian tahu. Yang pertama, kita bahas dulu. Apa sih uang itu dan bagaimana sejarahnya? Menurut pendapat saya, uang itu ibarat alat serbaguna yang kita pakai buat beli segala sesuatu yang kita butuhin atau kita pengenin. Mulai dari makanan, pakaian, sampai hiburan. Selain itu, uang juga punya value yang bisa kita simpan dan kembangkan lewat investasi atau tabungan buat masa depan. Uang itu lebih dari sekedar alat tukar atau penyimpan nilai. Uang juga bisa mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial dalam masyarakat. Balik lagi ke sejarahnya. Nih, coba kalian bayangin di zaman dulu banget. Sebelum ada uang, orang-orang hidup dengan sistem barter. Jadi, kalau kamu punya apel dan pengen roti, kamu harus mencari orang yang punya roti dan mau bertukar dengan apel kamu. Ribet kan? Nah, akhirnya orang-orang sadar kalau butuh alat tukar yang lebih praktis. Awalnya, mereka pakai barang-barang yang punya nilai, seperti kulit kerang, garam, atau bahkan sapi. Tapi masih agak repot juga bawa sapi kemana-mana buat beli sesuatu kan. Terus sekitar tahun 600 sebelum masehi, di Lydia, orang mulai bikin koin dari logam seperti emas dan perak. Koin ini lebih praktis karena kecil, tahan lama, dan punya nilai tetap. Seiring waktu, sistem uang berkembang. Di Cina sekitar abad ke-7, orang mulai pakai uang kertas. Ide ini keren banget, karena lebih ringan dan gampang dibawa. Uang kertas ini nyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Eropa, lewat jalur sutra. Jadi, sejarah uang itu perjalanan panjang dari barter, koin, uang kertas, sampai uang digital. Semua itu bikin hidup kita lebih mudah dan transaksi jadi lebih cepat dan efisien. Mari kita mulai bahas soal kenapa sih literasi keuangan itu penting. Nah, bayangin aja gini. Kalau kita nggak tahu cara mengelola uang, bisa-bisa kita terjebak utang, nggak punya tabungan, atau bahkan nggak bisa merencanakan masa depan kita. Literasi keuangan itu semacam peta buat mengarungi hidup. Dengan peta ini, kita bisa tahu kemana kita harus pergi dan bagaimana cara ke sana tanpa tersesat. Literasi keuangan itu penting banget, karena bisa bikin hidup kita lebih teratur dan aman secara finansial. Dengan paham literasi keuangan, kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Nah, ada beberapa alasan yang menjadikan literasi keuangan itu penting. Yang pertama, menghindari utang yang berlebihan. Paham literasi keuangan membuat kita lebih hati-hati dalam berutang. Kita jadi tahu bedanya utang yang sehat, seperti kredit rumah, sama utang yang borok, seperti kartu kredit yang terus-terusan dipakai tanpa kontrol. Kedua, nggak kalah penting, yaitu bisa jadi perlindungan dari penipuan. Banyak penipuan keuangan di luar sana. Dengan paham literasi keuangan, kita bisa lebih waspada dan tahu cara melindungi diri dari investasi bodong. Intinya, literasi keuangan itu kunci buat hidup lebih stabil, aman, dan sejahtera. Kita bisa bikin keputusan finansial yang lebih cerdas dan gak gampang terjebak masalah keuangan. Sekarang kita masuk ke dasar-dasar keuangan.
ada 3 hal yang penting harus kalian pahami. Yang pertama, yaitu dengan menabung. Menabung itu penting banget. Coba deh, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya 10% dari penghasilan kita setiap bulan. Buat dana darurat juga penting, minimal 3-6 bulan pengeluaran kita. Yang kedua, ada investasi. Nah, kalau kalian udah punya tabungan, kalian bisa mulai investasi. Ada banyak beberapa jenis investasi. Dari yang rendah risiko, seperti deposito, sampai yang tinggi, seperti saham. Tapi ingat, selalu pelajari dulu sebelum investasi. Kalian jangan asal ikut-ikutan yang hanya bakal ngebuat kalian malah jadi rugi banyak. Yang ketiga, ada pengelola utang. Utang itu nggak selalu buruk, asal kita mengelolakannya dengan baik. Pastikan kita selalu membayar tepat waktu dan jangan sampai jumlah utang lebih besar dari penghasilan. Tapi menurut saya, lebih baik nggak berhutang. Itu jauh lebih baik. Mengatur keuangan itu sebenarnya nggak serumit yang kalian bayangkan. Pertama-tama, yang paling penting adalah bikin anggaran. Coba catat semua pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Misalnya, tulis beberapa gaji yang kamu terima, uang tambahan dari pekerjaan sampingan, atau mungkin bonus. Kemudian, catat juga semua pengeluaran, mulai dari biaya makan, transportasi, hiburan, sampai cicilan kalau ada. Dengan begitu, kamu bisa lihat dengan jelas berapa banyak uang yang masuk dan keluar. Jadi lebih gampang buat ngatur mana yang harus diprioritaskan. Kalau udah tahu alur uang kamu, tinggal atur deh mana yang perlu kamu potong atau ditambah. Selain itu, jangan lupa sisihkan sebagian untuk tabungan, meskipun sedikit. Simulasikan misalnya, kalau kamu bisa menabung 10% dari penghasilan setiap bulan, dalam setahun kamu udah punya tabungan yang cukup lumayan. Nggak perlu besar, yang penting konsisten. Ini penting buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak atau untuk masa depan. Kedua, hindari utang kalau nggak benar-benar perlu. Misalnya, daripada beli barang mahal dengan kredit, coba pikir 2 kali. Kalau harus berutang, pastikan kamu punya rencana yang jelas untuk melunasinya. Buat simulasi pelunasan utang seperti menghitung berapa banyak cicilan per bulan yang bisa kamu tanggung tanpa mengganggu pengeluaran rutin. Jangan sampai terjebak dalam lingkaran utang yang susah keluar. Ketiga, usahakan untuk hidup sesuai kemampuan. Jangan tergiur gaya hidup mewah kalau keuangan belum mendukung. Misalnya, kamu mungkin kepingin makan di restoran yang mewah atau beli barang yang branded. Tapi, coba pikir ulang, apakah itu benar-benar perlu atau hanya keinginan sesaat? Simulasikan juga dampak terhadap keuangan kamu kalau terus-terusan mengikuti gaya hidup yang gak sesuai kemampuan. Keempat, selalu punya dana darurat. Kita nggak pernah tahu kejadian tak terduga apa yang bakal terjadi. Jadi, dana darurat penting banget. Coba hitung kebutuhan bulanan kamu. Lalu, kalikan dengan 3-6 bulan. Misalnya, kalau kebutuhan bulanan kamu sekitar 5 juta, berarti dana darurat idealnya 15-30 juta. Dengan punya dana darurat, kamu nggak perlu panik kalau tiba-tiba ada kejadian yang memerlukan biaya besar. Warren Buffett adalah contoh nyata bagaimana literasi keuangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang bijak, ia berhasil membangun kekayaan yang luar biasa sambil tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan bijaksana. Inspirasi dari kisah Buffett ini dapat membantu kita memahami pentingnya anggaran, hidup sesuai kemampuan, menabung, dan menghindari utang yang tidak perlu dalam mengelola keuangan pribadi. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita di video kali ini. Semoga kalian bisa ambil pelajaran
dari kisah suksesnya dan mulai menerapkan prinsip-prinsip literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak dalam mengelola uang dan semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton.